Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya. Gue doain semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala urusan kita dilancarkan dan dimudahkan. Pokoknya harus semangat terus dan mental lo juga harus kuat. Oke, perhatiin ya. Semua pinjol itu akan masuk slik OJK. Nanti akan ada yang beda. Jadi gini, dengerin ya. Lo pasti sering akan dengar kabar pinjol masuk slik OJK. Nah, ini berita terbarunya. Resmi ya. Per awal Agustus ini, ya, semua pinjaman online sudah masuk slik OJK. Jadi nggak ada lu nanya-nanya bang pinjol ini masuk slik OJK apa enggak. Tapi ini khusus yang pinjol legal OJK. Yang ilegal udah pasti tidak ada dong. Terus apa artinya buat kita? Nah, kita akan bahas tuntas semuanya di sini. Sebelum lanjut, gue mau ngingetin buat kalian semua yang masih nekat pakai pinjol ilegal. Atau yang mungkin yang nggak tahu lah. Tolong deh denger baik-baik. Banyak banget orang yang cerita ke gua ya lewat WhatsApp ya. WhatsApp Amin ada di ini ya, di deskripsi video ini. Kalau kalian mau gabung grup juga boleh. Kalau mereka sudah habis-habisan mempermalukan lu, foto-foto mereka disebarkan di media sosial, di grup-grup WA kalian atau apapun lah gitu kan, lengkap dengan KTP dan wajah tanpa sensor, terus lu dituduh sebagai maling dan melarikan uang perusahaan, itu lu jangan nekat melakukan hal-hal yang nggak berguna lah sampai bunuh diri. Karena ada yang curhat seperti itu. Ya dia pingin, wah dia stres banget lah cerita ke gue gitu kan. Ya intinya sih tetap waras aja. Lu harus gabung di grup itu ya karena banyak orang yang merasakan hal yang sama. Di situ lu bisa sharing. Jadi lu nggak sendirian. Itu emang resiko untuk dipinjol ilegal tuh gitu. Lu nggak bisa bayar ya lu terima dah akibatnya. Tapi tenang aja, badai itu pasti berlalu. Gua nggak bisa nyebutin orangnya, tapi itu lagi curhat ke gue. Ngeri banget ya kalau pinjol ilegal sampai sebar data ke media sosial. Nah, terus juga ada yang baru gagal bayar sehari, tapi sudah dapat pesan ancaman foto mau disebar, diedit ke foto bugil lah gitu kan. Karena AI itu makin gila, mungkin biasanya bisa ngedit tuh pakai AI. Jadi dengerin ya, kalau lu pakai pinjol ilegal, santai aja. Galbain aja nggak apa-apa. Kalau lu nggak punya uang, jangan dibayar. Karena mereka cuma bisa mengancam, tapi nggak bisa bertindak lebih jauh. Kalaupun foto lo disebar di grup, rata-rata yang kena serang tuh netizen. Itu justru jadi pengunggah fotonya gitu, bukan lu. Admin grup juga pasti akan menghapus postingan kayak gitu karena melanggar privasi, ya. Karena ada yang desnya itu sampai ke grup-grup jual beli lah di Facebook gitu kan gila, gitu kan. Jadi nggak usah takut. Mereka sering pakai akun palsu buat nyebarin ini gitu, tapi ujung-ujungnya malah mereka sendiri yang kena. Intinya kalau pinjol ilegal tuh galbay aja. Oke, jadi gini ya. Nah ini dari inti pembahasan kita. Per 31 Juli kemarin, semua pinjol udah resmi masuk slik OJK. Semua dengan peraturan OJK nomor 11 tahun 2024. Artinya data-data pinjaman kita akan tercatat di sana. Nah ini penting banget karena data slik di OJK jadi penentu apakah lu bisa dapat pinjaman lagi di masa depan atau enggak. Banyak yang bilang ini bagus karena ini bisa jadi rem buat kita yang hobi gali lubang tutup lubang. Nah, dengan data kita tercatat, jadi kita mikir 2 kali buat pinjam. Secara nggak langsung ini bisa bikin perputaran uang pinjaman itu jadi melambat. Kalau banyak orang nggak bisa pinjam lagi, bank dan lembaga keuangan bakal kesulitan buat muterin uangnya. Akhirnya bakal kembali lagi ke transaksi tunai. Ya, tapi gue yakin ya nggak semua data pinjol itu akan masuk slik OJK. Menurut gue sih nggak semuanya. Kita lihat aja deh, mungkin kalau pinjol-pinjol besar oke lah, tapi nggak semuanya, nggak 96 pinjol itu semuanya melaporkan. Pasti ada yang pinjol bego tuh ada aja gitu, yang tidak mematuhi aturan ada aja pasti. Itulah pinjol-pinjol nakal yang nggak ada aturannya atau nggak paham tentang aturan, yang penting cuan aja gitu untuk perusahaannya. Coba deh lu sekarang cek di slik OJK. Lu bisa lihat pinjol mana aja yang udah tercatat. Kalau ada yang belum tercatat, anggap aja utang lu di situ udah anggap lunas atau udah tiada. Ya. Jadi gini, kalau lu lagi galbay di per Agustus ini nih, terus akhirnya lu cek slik, ternyata nama lu nggak ada tercatat tuh di situ. Ya udah, itu anggap lunas aja. Karena pinjolnya yang salah. Ya. Gue berani bilang mungkin sekitar 50% utang kita di pinjol itu nggak bakal tercatat. Gue sih agak pesimis ya sama peraturan ini. Soalnya kalau semua utang masuk,
Neraca keuangan perusahaan pinjol itu bakal kelihatan jelek banget di mata investor. Lu catat baik-baik tuh. Mereka bakal mikir lagi buat investasi di sana. TKB-nya bakal anjlok. TKB 90-nya gitu loh. Nah, jadi gini. Ada 3 hal penting yang harus lu perhatikan soal slik OJK. Ada beberapa hal penting, ini lu catat ya. Yang pertama, cek nama lu. Pastikan ejaan nama lu di slik OJK sama persis dengan KTP. Ini saat lu mau cek slik ya. Ya. Tapi banyak banget kasus nama di slik itu biasanya salah. Dan ini bisa bikin data-data lain juga ikut salah. Kalau ada kesalahan, jangan didiamkan. Langsung aja komplain ke OJK. Kalau lu diam aja, OJK bakal anggap data salah itu bener gitu loh. Terus yang kedua, jangan sampai ada utang misterius. Hati-hati ya, bisa aja utang yang bukan punya lu tiba-tiba muncul di slik OJK. Makanya nih, penting banget buat lu sering-sering cek data lu. Jangan sampai lu nanggung utang yang bukan utang lu, ya. Yang ketiga nih, jangan percaya sama jasa penghapusan data di slik OJK. Nggak ada. Ini paling penting, jangan pernah percaya sama orang yang nawarin jasa hapus data atau utang di OJK. Apalagi yang ngaku-ngaku orang dalam lah, itu semua penipuan. Yang bisa membersihkan nama lu di slik OJK itu cuma lu sendiri. Dengan apa? Dengan melunasi utang-utang lu. Jadi buat lu yang lagi galbay, sekarang harus lebih kuat mentalnya lagi. Terus semangat sama percaya diri. Meskipun lu punya utang, pinjol tuh belum pakai anggunan. Bahkan kalaupun nanti ada anggunan, gue yakin nggak semua pinjol bakal masuk slik OJK. Lagian dari beberapa pinjol yang sudah bangkrut atau izin dicabut, rata-rata utang gagal bayar itu ditanggung sama pemegang saham atau CEO-nya. Bukan kita. Kita masih selamat, ya nggak? Meskipun kita sadar ya itu utang ya. Kalau memang kita udah berusaha tapi belum bisa bayar, ya udah yakin aja selalu pasti ada jalannya untuk bayar. Oke, jadi gini teman-teman ya. Ini ada 2 hal yang penting harus diperhatikan saat ini. Pertama, hati-hati dengan pinjol ilegal yang barusan gue ceritain, ada orang yang curhat ke gue ya. Jangan pernah mau pinjam dari mereka. Jika sudah terlanjur, ya udah galbay aja, jangan takut. Mereka tuh sering mengancam dengan menyebarkan data pribadi kita. Tapi ingat itu adalah tindakan ilegal. Terus yang kedua nih, semua pinjol resmi akan masuk slik OJK per 31 Juli kemarin. Artinya di awal Agustus ini, ya. Dan artinya juga riwayat pinjaman kita di pinjol itu akan tercatat dan mempengaruhi kelayakan kita untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Kabar baiknya, ini bisa jadi rem kita untuk tidak terjebak dalam lingkaran gali lubang tutup lubang. Beberapa hal yang perlu lu perhatikan kalau lu mau cek slik, yaitu lu cek slik secara berkala. Ya lu pastikan data lu bener dan itu nama lu. Terus kedua, jangan biarkan ada kesalahan data sekecil apapun. Langsung komplain aja ke OJK kalau nggak sesuai. Yang ketiga, jangan mudah percaya sama jasa penghapusan data di OJK. Karena itu semua penipuan. Ya. Terus kalau lu nanya, bang cara slik gimana? Lu cari aja di YouTube lah tutorialnya bagaimana cara cek slik OJK. Masa di sini ini agak panjang nanti gue jelasin cara cek slik OJK. Buat teman-teman meskipun pinjol sudah masuk slik OJK, kita tuh nggak perlu panik. Tetap semangat ya, fokus mencari rezeki. Dan yakin bahwa diri kita ada jalan keluar dari setiap masalah. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.